tengah ramainya isu dugaan perselingkuhan yang diungkap oleh model dewasa Lisa Mariana, huru hara skincare masih menjadi salah satu polemik yang jadi sorotan publik. Saat Nikita Mirzani masih di dalam tahanan, Dr. Reza Gladys kembali berseteru dengan salah satu haters di media sosial. Kini kasus tersebut telah memasuki babak baru, di mana Reza akan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan sebagai saksi atas laporan yang dibuat oleh suaminya At-Taubah Mufid. Ia melaporkan akun media sosial yang diduga telah melakukan pencemaran nama baik. Setelah kita menerima laporan polisi dari M, ya, dari suami RG, ya, kemudian sudah diperiksa, kemudian dimintain keterangan tersebut yang melaporkan. Terkait apa sih kalau boleh tahu dari Undang-undang ITE, pencemaran nama baik, yang diambil dari IG, postingan IG itulah jadi barang bukti. Pada saksi-saksi itu? Saksi masih dipersiapkan, ya, dari besok minggu depan juga ada RG yang akan dimintain keterangan. Sudah bersurat resmi. Kapan, tanggal berapa? Untuk tanggalnya masih di penyidik. Yang dilaporkan siapa itu, Pak? Oleh RG, Dede. Dr. R. Oh, melaporkan Dede. Dede itu akun atau Akun IG ya, postingan. Yang jelas kalau orang melaporkan pasti tidak suka, ya. Apa saja yang diposting itu dia merasa hatinya tidak suka, ya pasti dilaporkan. Itu yang dilakukan oleh RG. Ya, jadi itu pasti didalami. Semua itu pasti didalami. Jika memang merasa tidak suka, kemudian tidak nyaman di hati, itu nanti dilaporkan. Itulah tugas dari penyidik. Masukkah dalam pidana atau tidak? Oleh karena itu kita pasti meminta keterangan dari ahli pidana, ahli hukum dan ahli dari IT. Hal yang tidak kita inginkan, tapi mau bagaimana lagi, karena ya kita pun butuh ketenangan, butuh keamanan, butuh kenyamanan. Mungkin ini salah satu cara kita untuk membela diri, karena kita udah harus seperti apa lagi gitu. Sudah tenang berarti ya dokternya? Ya enggak juga. Karena kan udah digarisbawahi bahwa itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Udah itu. Mungkin ini next langkah hukumnya bagaimana dokter? Kita Serahkan kepada polisian. Berhasil menjebloskan Nikita Mirzani ke dalam penjara lewat laporan dugaan pemerasan senilai 4 miliar rupiah tidak serta-merta membuat Reza Gladys bisa duduk dengan tenang. Karena kini muncul pula tuntutan dari berbagai pihak agar Reza diperiksa terkait dugaan penjualan skincare berbahaya. Salah satunya hadir dari selebgram cantik Vol yang dikenal vokal membela Nikita. Ia menegaskan dalam unggahan video di akun TikToknya bahwa kasus Lisa Mariana yang tengah menjadi polemik di jagat media tidak akan membuat kasus skincare tenggelam. Val bahkan menyebut pentingnya untuk menolak lupa terhadap kasus yang melibatkan para pemilik dan mafia skincare yang diduga melakukan klaim berlebihan terhadap produk mereka. Ada yang bilang sama gue, karena LM kasus skincare tenggelam. Enggak, sama sekali enggak tenggelam. Gue tidak membahas tentang si LM itu, ya. Tapi ingat, kasus skincare ini tidak akan pernah tenggelam. Akan masih ditindaklanjutin. Menolak lupa untuk orang yang mengatakan skincare saya adalah overclaim. Menolak lupa, ingat, ya. Harus ditindaklanjutin tuh, semua owner skincare, mafia skincare harus ditangkepin semuanya, ya, yang berperilaku tidak baik. Jadi jangan sampai kasus ini dimanfaatkan oleh para owner skincare nakal untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, atau mungkin dari aparatur negara, ya, yang mungkin ada oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan situasi ini.
gitu. Pulang dia. Sebel nggak sih Kanda ketika banyak hoax gitu? Sebenarnya aku nggak sebel, cuman ya Spekulasi ya. ya seperti itulah permainan aku saat orang lain berdrama-drama menyebarkan hoax, ya udah aku akan menyelam ke dalamnya. Selain Reza Gladys, nama Sela Saukia juga ikut terseret karena berbagai tudingan terkait penjualan skincare berbahaya atau overclaim. Ia bahkan sempat disebut-sebut meminta penangguhan penahanan setelah mencuat kabar menjadi tersangka atas laporan Doktif alias dokter detektif. Keduanya sudah beberapa waktu belakangan berseteru dan menjadi bagian dari huru-hara skincare, bahkan saling lapor ke jalur hukum. Sayangku, jadi banyak banget berita yang beredar, sampai banyak juga yang DM Kasel. Katanya apa benar kabar di luaran sana Kasel itu sudah menjadi tersangka dan ada penangguhan sampai lebaran nanti. Ya, itu berita bohong. Itu berita fitnah. Itu penggiringan opini. Nggak benar semuanya. LP Kasel ke orang itu, LP orang itu ke Kasel, semuanya masih dalam tahap klarifikasi wawancara. Ya, klarifikasi ke Kasel ataupun ke saksi-saksi. Jadi untuk berita yang beredar di luaran sana tentang tersangka, tentang penangguhan, berita bohong. Kasel minta doa terbaik aja. Jadi kalian bisa tandain nih yang koar-koar dibilang Kasel itu tersangka, penangguhan sampai lebaran, ya. Kalian tandain orangnya, besok-besok kalau dia ngomong jangan dipercaya lagi. Berarti dia suka menyebar berita bohong. Ya sayang ya, mohon maaf lahir batin. Itulah, jadi dokter pengen sebenarnya kasus ini dikawal oleh masyarakat yang emang menginginkan keadilan, bukan penggiringan opini. Kan sekarang yang menang itu di masyarakat penggiringan opini luar biasa gitu, sampai akhirnya yang selebgram apalah, ngomong apalah, ini apalah gitu. Jadi sekarang dokter berpikir setelah tadi diskusi, udah deh kayaknya nggak usah dipedulin, yang penting kalau misalnya emang sudah arahnya ke fitnah, kita laporkan saja supaya berhenti gitu, karena yang harus ada efek jerak dong gitu. Yang fitnah ini kan mungkin mereka berpikir nggak dapat apa-apa ya, atau mungkin dokter nggak berani melaporkan. Ya lebih baik dokter laporkan agar terbuka semuanya gitu. Selain terkait polemik produk kecantikan, Reza Gladys juga sempat menjadi sorotan dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, ia terlihat baru saja mengambil uang tunai senilai 1 miliar rupiah dan meminta warganet menebak untuk apa uang tersebut digunakan. Namun, permintaannya justru mendapat sindiran dan komentar pedas dari warganet. Bahkan ada yang sampai bergurau bahwa uang itu ditujukan untuk menutup mulut para oknum agar produk kecantikannya yang dianggap berbahaya atau overclaim bisa tetap aman beredar. Kalian ada yang bisa tebak nggak? Aku sama asistenku tadi habis ngambil uang dan uangnya mau dipakai buat apa? Coba tolong komen kalian semua. Aku ngambil uang senilai 1 miliar rupiah ini, tolong ditebak buat apa? Coba tolong komen. Produk dari klien kami itu pada prinsipnya dari awal saya sampaikan adalah bukan ilegal ya. Jadi terkesan bahwa selalu klien kami itu dikejar-kejar, dicari kesalahannya dan sebagainya. Contoh misalkan kemarin soal suntik-suntik, lalu sudah saya jawab, bukan itu tidak berdasarkan apa yang disampaikan, lalu kemudian penindakannya ada di klinik. Nah sekarang ada lagi isu-isu yang sepertinya menyalahkan dan menunjukkan klien kami. Jadi begini, saya perlu jelaskan bahwa produk klien kami apapun itu mereknya, pertama sekali bahwa itu beredar berdasarkan hasil notifikasi dengan tahapan pre-market dan post-market sebagaimana ketentuan peraturan BPOM nomor 21 tahun 2020.
Nah, ada 4 tahapan ya, 4 tahapan yang disebut 4 tahapan DIP ya. Saya coba bacakan di sini ya. Soal tahapan DIP pertama, itu klien kami harus memenuhi unsur tentang syarat administrasi. Ya, contohnya tentang fotokopi NIB-nya, fotokopi sertifikat, CPKB dan sebagainya. Lalu kemudian adanya perjanjian antara klien kami dengan pabrik yang memproduksi. Lalu kemudian DIP kedua adalah tentang soal bagian mutu dan keamanan bahan kosmetik tersebut. Kemudian tahapan ketiga adalah tentang DIP 3, yaitu tentang data mutu kosmetik yang disesuaikan dengan formula yang diinginkan untuk dinotifikasi. Lalu yang keempat, DIP-nya adalah tentang data keamanan dan kemanfaatan. Lalu setelah tahapan DIP 1, 2, 3, 4 sudah dilalui, maka dikeluarkanlah yang namanya notifikasi atau dimedar. Nah, Di sisi lain, Sunan Kalijaga, advokat yang kini menjadi kuasa hukum Dr. Oki Pratama, ikut angkat bicara terkait adanya dugaan mafia skincare. Ia bahkan menegaskan telah mendapat pengakuan dari pemilik pabrik yang diduga memang memasukkan bahan berbahaya ke dalam produk sejumlah pengusaha skincare. Hal itu pun disebut oleh Sunan berujung pencabutan izin produksi dari pabrik. Dr. Reza Gladys yang melicik berlindung di balik kedokterannya yang kalian tidak tahu, gue tahu. Nih, Gladys ini cuma ditempel stiker, dijual di e-commerce di akun pribadinya dia, tidak ber-BPOM, tidak boleh dilakukan di rumah, jual 2 jutaan. Ini produk yang gue tahu, si Reza Gladys ini tidak boleh gue spill produk ini. Walhasil dia minta-minta ke Dr. Oki untuk ketemu sama gue karena gue udah beli produk dia yang ini. Dia takut banget nih gue spill yang ini. Terus dia minta tolong Dr. Oki untuk ketemu sama gue. Gue nggak mau lah. Kalau mau ketemu sama gue bayar. Bener nggak? Ya nggak. Kalau dia kan sudah membohongi. Ini adalah produknya Reza Gladys yang tidak boleh dijual. Dan ini sama kayak si Soneo, cuma ditempel stiker. Ini dijual di e-commerce secara terang-terangan, secara bebas. Nih, pertama itu tidak ber-BPOM, kedua ketiga overclaim. Jarum suntik itu kalau untuk kecantikan tidak boleh dipakai di rumah sendiri. Kalian harus pinter ya. Reza Gladys ini bukan lagi penipuan. Karena ada salah satu pengusaha pabrik pembuat maklon, di mana ada beberapa pengusaha skincare yang dimana pengusaha skincare itu saat ini sedang ramai dibicarakan karena diduga memeras, diperas ya, atau mau diperas oleh Nikita Mirzani. Tapi sudah ada pengakuan dari owner pabrik, pengakuan kepada saya bahwa dia memasukkan bahan-bahan yang bisa dikatakan berbahaya. Ya, ini ada pengakuan. Oke. Dan dia di situ juga menyampaikan akibat dari ini semua, ya pabriknya dicabut izinnya. Artinya ini nggak main-main. Pabriknya dia sampai dicabut izinnya karena ada bahan-bahan berbahaya yang diduga masuk ke dalam produk yang sekarang di tangan para pengusaha skincare yang juga mungkin sudah dijual pada masyarakat. Ya. Kenapa saya menyatakan demikian juga? Karena si pengusaha skincare ini ya yang lagi rame, dia merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani. Ya, merasa dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani, si pengusaha ini. Nah, pengusaha ini ngambil barangnya dari pabrik yang berkomunikasi dengan saya, yang curhat sama saya bahwa barangnya itu mengandung bahan berbahaya dan karena itulah izinnya dicabut.